sepengalamanku sebenarnya kan tidak ada adat dan budaya yang membebani gitu. Iya. Tapi balik lagi kita ke individunya yang harus bisa menempatkan diri. Sama mau jalan balik kayak lagi, gimana. gimana sih cara kita memberikan pemahaman ke orang tua kita dan juga mungkin kakek nenek, karena kan kita masih di satu ruang lingkup yang sama ya gitu. Kayak yang kita tuh terkadang tuh karena terlalu memikirkan orang lain, jadinya kita tuh selalu aja berpikir gimana ya caranya mencari alasan untuk tidak pulang kampung. Kita harus tahu yang mana jadi prioritas kita. Iya, karena jadi prioritas. Karena kalau kita udah tahu nih tubuh kita sebenarnya udah ngasih sinyal udah capek segala macam, tapi kita tetap memaksakan, itu kan sebenarnya juga nggak baik ya. Iya, untuk orang yang punya upacara juga ketika kita datang ke sana, kita ngebawa mood dan suasana hati yang lagi nggak oke juga itu kan merusak suasana gitu. Contoh kayak gebogan gitu ya. Nggak ada nggak yang ngasih standar gebogannya tuh harus pakai bunga 7 rupa gitu. Iya, pakai bunga yang ada di florist gitu. Padahal dengan bunga-bunga di sekitarmu aja kamu sudah bisa membuat gebogan persembahan itu iya, gitu. Benar. Tapi yang jadi beban adalah standar tadi, ekspektasi tadi. Halo semuanya. Hai semua. Balik lagi di Jadul Podcast. Jalanin aja dulu. Oke, hari ini balik lagi nih bareng kita berdua. Tapi hari ini saya nggak ada Baba ya. Iya. Karena Baba udah balik untuk kuliah lagi. Tapi nggak masalah. Semoga nanti kita berdua juga bisa tetap bawain topik-topik yang memang relate nih sama kehidupan kita dan juga teman-teman semuanya. Oke, untuk hari ini kita mau ucapin makasih dulu untuk episode 2 kemarin. Karena kemarin tuh menurutku rame banget karena banyak banget interaksinya juga sama teman-teman di sosial media. Terus nggak cuma teman terdekat aja, ternyata teman-teman di luar yang kita nggak kenal pun ternyata relate sama keadaan yang mungkin anak muda terutama Gen Z memang lagi merasa itu tuh menjadi keresahan mereka gitu. Tapi untuk hari ini topiknya adalah bagaimana sih kita beradaptasi di era Bali modern ini, Bali yang sudah berkembang, kita menjadi perempuan Bali, bagaimana caranya kita beradaptasi dan juga tetap bisa jalanin tugas-tugas dan juga meninggalkan kewajiban kita gitu. Dan juga tetap punya hak-hak kita. Betul. Karena kadang-kadang kita terlalu ngejalanin semua tugas, ngejalanin kewajiban, tapi kita lupa sama hak yang harus kita punya untuk diri kita sendiri juga. Iya, gitu. Balik lagi karena kita itu kan sekarang perempuan itu sudah di era atau di zaman kita tuh yang namanya berkarir itu sudah menjadi prioritas utama kita. Balik lagi karena kita itu kan ada yang namanya bebraya, kita punya Banjar, kita terikat oleh Banjar, kita masih punya kampung halaman. Jadinya gimana sih cara kita mengatur waktu dan beradaptasi di era Bali yang sudah berkembang, karena kan dulunya tuh kita apa-apa pasti lebih memprioritaskan ya yang namanya kayak yang pulang kampung deh kalau misalnya ada acara ataukah upacara adat ataukah kondangan kita mebraya segala macam. Tapi kalau sekarang kita lebih bisa wise dan bisa memilih untuk kayaknya kita memang penting juga untuk berkarir, karena di era sekarang ini ekonomi juga sedang lagi naik-naiknya. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja gitu, tidak bisa mengandalkan satu pihak saja yaitu pihak laki-laki. Jadi pihak perempuan pasti otomatis bekerja gitu. Sebenarnya mungkin yang jadi hambatan tuh karena kita harus memilih ya, maksudnya malah jadi prioritas gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Baik lagi semua tuh balik ke prioritas masing-masing. Tapi kadang-kala yang jadi masalah itu ketika ada rasa bersalah mungkin ketika nggak pulang kampung ngejalanin semua tugas-tugas, ngejalanin kewajiban, apalagi buat teman-teman yang merantau kerjanya dan kerjanya tuh nggak di Bali. Nah itu yang jadi catatan mungkin gimana cara yang membagi prioritas itu ya, kayak harus tetap bekerja memenuhi kebutuhan, tapi juga ada terus tetap berjalan gitu. Karena maksudnya sepengalamanku sebenarnya kan tidak ada adat dan budaya yang membebani gitu. Tapi balik lagi kita ke individunya yang harus bisa menempatkan diri. Sama balik lagi gimana sih cara kita memberikan pemahaman ke orang tua kita dan juga mungkin kakek nenek, karena kan kita masih di satu ruang lingkup yang sama ya gitu. Kayak yang kita tuh
terkadang tuh karena terlalu memikirkan orang lain, jadinya kita tuh selalu aja berpikir gimana ya caranya mencari alasan untuk tidak pulang kampung ataukah untuk tidak ikut mebraya gitu. Padahal kan kita juga punya kewajiban di luar itu gitu. Karena kita di Denpasar ataupun di kota juga kita ngerasanya kayak itu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan gitu. Gimana sih caranya biar lebih balance, kita atur waktunya segala macam. Sebenarnya itu menutup menutup ataukah memberikan paham ke orang lain gitu. Itu yang susah sebenarnya. Tapi tadi yang kayak Ki bilang ya, kan tadi Gadis ada bilang untuk tetap ngasih pemahaman gitu. Kan gak semua orang gampang nih ngasih pemahaman. Tapi kalau dari pengalaman sendiri gimana cara mau ngasih pemahaman tentang kayak aku banyak kerjaan nih, jadi aku gak bisa pulang untuk ikut kegiatan. Kita kan belum menikah, tapi kita kan udah gabung STT, Seketuruna-Turuni di Banjar gitu. Itu kan juga adalah organisasi kecil dulu sebelum akhirnya nanti kita benar-benar ngalamin yang namanya mebraya seperti orang tua kita gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana caranya untuk bisa tetap beradaptasi karena kamu bekerja dan kamu juga ada Seketuruna-Turuni. Sedangkan di zaman sekarang kan semuanya kita hanya harus beradaptasi. Gimana caramu untuk ngasih pemahaman ke mungkin anggota STT itu juga dan juga orang tuamu dan juga kakek nenekmu tadi kamu bilang. Sebenarnya tuh gini ya, kayak aduh jadinya serius gitu ya, bukannya gimana. Ini tuh lebih ke, ini tuh sebenarnya keluh kesah karena curhat. Karena ini ya sebenarnya aku kalau ditarik ke belakang sebenarnya waktu seperti contoh nih ya, contoh kecil. Waktu hari raya Nyepi tahun ini aku bener-bener ngerasa kurang nyaman. Dan mewakili teman-teman di mungkin bukan STT ku aja, mungkin STT di luar itu kayak yang memasang baliho ataukah memasang spanduk tentang kalau intinya kayak yang merasa STT, yang merasa dirinya anggota STT Banjar ini tolong dong datang keluar, terus kita tuh kayak yang bantu dong buat ogoh-ogoh segala macam. Menurutku gini, karena kita kan sekarang generasi muda itu sudah mulai aware untuk menjalani kehidupan selanjutnya, sudah mulai berpikir ke depan gimana ya nantinya aku harus perlu punya tabungan, aku harus perlu punya pemasukan seperti itu kan, karena kan balik lagi ada orang yang diberikan kesempatan untuk kuliah dulu terus dia bekerja, ada juga yang sudah merintis dari nol, dia nggak kuliah tapi dia bekerja gitu. Ada juga orang yang mungkin bekerja tapi dia tetap bisa mebraya ataukah tetap dia bisa ke Banjar. Nggak punya jam tetap. Iya, nggak punya jam tetap. Ada juga orang yang ya udah maksudnya kayak yang tidak bisa fleksibel gitu. Nah itu tuh sebenarnya karena adanya baliho atau spanduk itu sebenarnya itu tuh bikin orang-orang tuh maksudnya bikin teman-teman kita tuh ngerasa risih. Itu beberapa tuh, ya itu menjadi beban, menjadi rasa dikucilkan gitu. Karena itu tuh balik lagi ya, kita tuh kan harusnya duduk bersama, harusnya mencari jalan keluar bersama gitu sih menurutku. Terus kalau aku ada yang bilang kayak yang stay bongol aja gitu. Itu tuh stay bongol tuh menurutku kayak yang tuh maksudnya kayak bodo amat gitu kalau di Bali. Menurutku tuh jangan stay bongol. Maksudku gini, boleh bongol tapi tidak menghindar dari masalah gitu. Kalau aku boleh bodo amat tapi janganlah menghindar dari masalah. Kalau aku sih lebih baik aku jujur. Kalau aku emang gak bisa datang, aku bilang gak datang gitu. Kayak yang perlu emang ngasih alasan, tapi kalau terus menerus ditanyakan alasannya apa, itu rada menjengkelkan sih juga. Karena itu lagi kayak yang ini paling ngeri saya juga kayak yang kenapa sih harus bekerja? Kadang kan orang kan mikirnya kayak kerja tuh Senin sampai Jumat gitu. Kadang Sabtu atau Minggu kan kita kayak yang libur. Tapi kan itu proses dari kita recharge energi kita gitu. Kan itu kan balik lagi ya. Itu terserah kita. Mau kayak gimana. Toh juga aku tidak meninggalkan tanggung jawabku sebagai anak. Aku kadang itu sih yang jadi itu sih jadi masalah juga buat kita generasi muda yang kayak tetap pingin kontribusi di Banjar kita, tapi ternyata di zaman sekarang kan otomatis peluang kerja nggak cuma ada di desa, tapi peluang kerja juga ada banyak di luar desa, contohnya kayak di kota ataupun bahkan di luar Bali gitu. Nggak untuk kemungkinan, jadi kita kayak sulit nih untuk pulang ke kampung untuk ngejalanin aktivitas kita. Karena ini juga kayak maaf motong, aku tuh nggak mau ngejudge ya, maksudnya gini, orang-orang yang berani memasang spanduk atau baliho seperti itu tuh emang mereka tuh tahu gimana kita
di luar gitu loh, gimana kita di belakang, gimana luntang-lantungnya kita bekerja, apa kesibukan kita. Tapi balik lagi ya, kalau yang tidak sibuk tapi tidak ke Banjar itu memang sih Ya menjengkelkan. memang beberapa ada yang Memang kayak beberapa gitu. ada, tapi di satu sisi kayak yang kalau aku dimintai bantuan pasti otomatis bakal bantu gitu. Janganlah saling sindir-sindiran segala macam. Toh juga kita generasi yang sama, terus kita sama-sama perintis. Maksudnya kayak yang kenapa nggak dicari jalan keluarnya bersama aja gitu. Sebenarnya balik ke komunikasi lagi ya Iya, berarti. balik lagi ke komunikasi sih sebenarnya buat aku gitu. Nah tapi tadi yang juga jadi menarik itu kadang-kala nih kita pingin me time kayak Gadis bilang tadi, sebenarnya kan Sabtu Minggu mungkin kita ada yang beberapa ada yang libur, Iya, atau nggak ada ada juga. teman-teman yang punya hari libur di hari lain gitu. Iya betul. Kadang-kala di hari libur itu kita pingin nih kayak nikmatin waktu buat apa ya, namanya juga libur kan berarti mengistirahatkan diri, tapi Iya, kadang-kala siapa sih yang nggak mau tidur gitu ya di kadang-kala hari Sabtu dan Minggu. pas ngistirahatin diri ternyata kita justru harus pulang kampung nih, atau nggak kita harus datang ke Iya. upacara apa dan Upacara. segala macam. Itu kadang-kadang itu juga jadi PR sih. Cara kita kayak mana nih harus kita pilih, apa kita harus istirahat atau kita ternyata harus tetap nih ngejalanin kewajiban-kewajiban kita atau tugas-tugas kita yang emang harus jalanin adat dan budaya tadi gitu. Tapi ternyata ya balik lagi ya, maksudnya kita harus tahu yang mana jadi prioritas kita. Iya, karena jadi prioritas. karena kalau kita udah tahu nih tubuh kita sebenarnya udah ngasih sinyal udah capek segala macam, tapi kita tetap memaksakan, itu kan sebenarnya juga nggak baik ya. Iya, Untuk itu orang yang nggak punya upacara juga ketika kita datang ke sana, kita ngebawa mood dan suasana hati yang lagi nggak oke juga itu Iya. kan merusak suasana gitu. Terus ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita yang harusnya nggak kita jawab, jadinya itu menjadi perdebatan karena kita terlalu banyak debat gitu di sana. Itu sih sebenarnya sama kalau tadi mungkin belum kejawab ya, Ge. Kayak yang gimana sih caranya memberikan pemahaman ke orang tua ataupun ke kakek, ke nenek ataupun saudara-saudara yang nanya gitu. Menurutku ya di samping kita harus jujur ya sama keadaan kita, kayak yang kalau menurutku kalau orang tua pasti mengerti. Karena kan orang tua pasti 24 jam melihat gimana keadaan anaknya selama di rumah, apalagi anaknya sudah bekerja. Tapi itu pelan-pelan bisa dibicarakan. Kayak yang misal nih kayak yang untuk sekarang kalau kita kan gitu ya kalau misalnya mama gitu, ini pengalaman kita pribadi, kalau misalnya mama nggak bisa mebraille, pasti nggak tahu ya, mungkin naluri anak, mungkin bonding anak dan ibu ataukah dengan orang dengan bapak gitu, pasti kita nge-backup bapak atau ibu kita untuk menggantikan mereka mebraille gitu, karena kita tahu bagaimana sih pekerjaan ibu dan bapak kita gitu. Jadi itu tuh balik lagi ya ke komunikasi anak, ibu dan bapak itu sebenarnya harus benar-benar dijaga gitu. Jadi kita mulai dari keluarga kecil dulu gitu. Kalau aku sih karena memang dari kecil sudah diperkenalkan dengan adat dan budaya di sini di kampung kita. Jadi aku ngerasanya ya otomatis saja itu bakal menjadi kewajiban kita gitu. Ya, balik lagi tadi ke topik kita yang ngomongin tentang perempuan Bali di era modern. Sebenarnya yang pengen ditegaskan adalah tidak ada adat dan budaya yang membebani sebenarnya. Sebenarnya semua itu tergantung gimana kita sebenarnya mengatur, mengkomunikasikan dan berkompromi sama hal itu. Iya. Gitu. Aku ngerasa sih kayak gitu ya, karena kalau sekarang kita ngeluh tentang aduh capek udah kayak kerja ini tapi harus jalanin adat budaya segala macam. Memang sih itu nggak bisa dibilang alasan aja gitu, karena kan semua orang punya pendapatnya masing-masing. Cuman kembali lagi ini semua kan sebenarnya sudah ada sejak dulu. Iya. Semuanya sudah diatur sejak dulu tuh sebenarnya udah sangat sederhana. Tapi yang memberatkan itu justru orang-orang yang menjalaninya menurutku ya. Iya. Contohnya gimana? Ya contoh kayak misalnya ada yatnya yang harus kita persembahkan. Itu yatnya kan sebenarnya korban suci yang tulus ikhlas. Gitu. Nah ini guys, dadong-dadong dan peka-peka. tapi sekarang maknanya itu justru bergeser. Iya. Justru sekarang ada standar. Nah itu ada standarisasinya ada ya, standarnya. Adat yang bagus itu harus kayak gini, budaya yang bagus itu harus seperti ini. Iya. Padahal dulu itu semua dijalani atas dasar tulus ikhlas gitu. Iya. Kalau sekarang kita udah menempatkan adanya standar, otomatis kita juga akan punya ekspektasi di sana kan. Iya betul. Nah tapi ketika nggak bisa ngejar ekspektasi itu, kita justru menyalahkan adat dan budayanya. Padahal kita yang ngejalanin kita yang ngejalanin kan di sana. Nah itulah sayangnya sekarang itu justru ekspektasi itulah yang membebani. Sebenarnya bukan adat budayanya yang membebani. Kalau aku pelajarin ya kayak gitu, karena secara psikologis ya. Enggak sih, secara psikologis, secara manusia biasa ya. Iya, secara manusia biasa. Benar. Soalnya kayak contoh kayak gebogan gitu ya.
nggak yang ngasih standar gebogannya tuh harus pakai bunga 7 rupa gitu. Iya, pakai bunga yang dari floris gitu. Padahal dengan bunga-bunga di sekitarmu aja kamu sudah bisa membuat gebogan persembahan itu iya, gitu. benar. Tapi yang jadi beban adalah standar tadi, ekspektasi tadi. Kita gitu. tuh emang sih kalau dilihat rumput tetangga itu lebih indah tuh. Sama ini ya juga ya. Kayak kalau kita nih contoh kecil lagi ya, misalnya lagi bikin gebogan, melihat tetangga atau orang satu natah kita dah di sebelah, oh dia gebogannya kayak gini, kita langsung udah ngerasa kayak pressure gitu loh. Kalau aku lihatnya ya sekarang kayak yang aku merasa jadinya kayak yang lah ini kan tujuan kita baik ya melihatnya, tujuan kita emang mempersembahkan ke leluhur atau ide sang yang dewasa, tapi kok ini menjadi persaingan, jadinya menjadikan kita tuh jadinya ego kita gitu loh yang main gitu. Yang seharusnya Tuhan tuh sangat senang kok kalau misalnya kita tuh memberikan apa yang memang ikhlas kita haturkan gitu. Ini tuh sebenarnya itu sih jadinya kan standar-standar itu terus jadinya meningkat sampai akhirnya kita menormalisasi itu. Iya, gitu. ketika kita menormalisasi ternyata kita pun juga mungkin ujung-ujungnya nggak akan kuat karena ekspektasi itu kan nggak akan pernah menurun, pasti akan selalu meningkat. Iya, sama gitu. kayak ini juga kalau misalnya ke pura kita harus berkebaya, kita harus gini gitu. Menurutku gini ya itu itu menurutku nggak akan ada habisnya gitu. Iya. Benar. Dan selain itu juga balik lagi tentang mungkin ini cerita-cerita aja sih ya kayak penjadwalan kita mau sembahyang misalnya. Kita semua kan punya kita semua punya pekerjaan dan jadwal masing-masing gitu. Ketika mau sembahyang harus buru-buru padahal kita udah menjadwalkan nih. Kalau aku tipenya kan penjadwalan banget ya. Orangnya kayak kapan harus bekerja, terus udah tahu hari itu mungkin ada hari raya, kapan harus sembahyang. Nah, tapi sayangnya kayak di keluarga ataupun di lingkungan masyarakat tuh harus nih kita jam segini nih sembahyang, terus harus jam segini, pokoknya harus semuanya serempak gitu. Padahal sampai aku berpikir dalam hati ini pikiran jahat sih sebenarnya, kayak Tuhannya nggak akan lari gitu loh, Tuhannya akan tetap di sana dan dia nggak akan kemana-mana gitu. Yang penting kan kitanya ikhlas, ikhlas dan siap. Kalau sembahyang diburu-buru juga kan kayak nggak nyaman juga ya rasanya. Doanya kan, nanti buru-buru. Apalagi itu kan sebenarnya cara komunikasi kita dengan dia yang di atas sana gitu. Tapi kalau misalnya terlalu diburu-buru itu juga nggak nyaman. Nah itu sebenarnya sering jadi masalah sih. Tapi yang makanya itu udah kurang-kurangin lah melihat tetangga yang lain gitu tapi loh. Sebenarnya yang kurang-kurangin nge-compare gitu sih. Yang aku sebenarnya menurutku. pengen ini juga mungkin tentang hal-hal yang jadi perempuan di era modern sekarang, jangan sampai modern yang kita maksud ini justru malah mengalahkan hal-hal yang sebenarnya udah dijaga sejak dulu gitu. Kita dengan pemikiran-pemikiran baru kita nih oke lah ya masuk ke lingkungan masyarakat yang sekarang, tapi jangan sampai kita tuh kayak menggurui yang udah sebenarnya ibu-ibu yang sebenarnya dulu-dulunya udah menjaga semua tradisi ini gitu. Kita boleh kok dengan pemikiran kita yang baru, tapi jangan sampai modern ini justru bikin kita ngerasa kayak si paling gitu dah. Padahal sebenarnya kita justru harusnya belajar. Sama-sama belajar. Kayak sama-sama saling ngelengkapin di mana mereka mungkin ada kekeliruannya, di sana kita bisa kayak ngasih pemahaman, oh ini yang mungkin seharusnya yang tepat dan ini yang memang seharusnya kita buanglah jauh-jauh gitu. Karena kadang-kala kan adalah perbedaan, dianggap kita yang udah merantau terus sama orang yang mungkin tinggal di desa dianggap kayak kita terlalu dia paling sok tahu banget semuanya, padahal kita yang di kampung nih yang jaga gini-gini. Enggak, sebenarnya komunikasi lagi sih gitu. Karena aku juga ngerasa ibu-ibu yang ada di kampung kita nih benar-benar sudah sangat menjaga gitu. Kalau nggak ada mereka juga tidak ada mereka. berat juga gaya-gaya pekerjaan-pekerjaan adat ini berat juga kalau nggak ada mereka gitu. Nah sedangkan kita yang orang-orang yang dari kampung yang merantau, justru kita yang sebenarnya juga penting beradaptasi sama mereka, sangat penting bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Penting untuk bertanya kayak apa sih yang seharusnya baik untuk dilakukan gitu. Emang harus bisa menurunkan ego. Iya benar, itu juga mau sampai kapanpun, mau sampai umur kita berapapun ya kita masih yang namanya belajar gitu. Kayak yang nggak boleh sih sebenarnya kita terlalu menggurui karena kan balik lagi mereka tuh bukannya mereka yang lebih tahu, maksudnya mereka pasti mau kok mengajarkan kita gimana seharusnya gitu. Yang penting kita nanya gitu. Soalnya aku ngerasain banget ya, kayak dulu aku kuliah di Jogja, terus sekarang aku pulang ke Bali. Awalnya aku takut kayak waktu misalnya mama nggak bisa misalnya mama nggak bisa nih beberaya gitu kampung, aku ada rasa kayak cemas tuh, berarti ini harus aku yang gantiin nanti kalau aku ketemu ibu-ibunya
nggak apa-apa. Aku malu nggak ya, aku nggak bisa bikin. Nah, tapi ternyata mereka tuh baik loh, maksudnya mau ngajarin. Iya, Kalau kita mau bertanya dan nggak sok tahu itu sebenarnya. Iya ya, nggak boleh sok tahu sok kasih tahu. Nggak mau. Ya itu pokoknya mereka bakal mau kok ngajarin dan bahkan sangat terbuka sama semua ilmu-ilmu apa ya, budaya-budaya sama adatnya gitu. Ya sebenarnya cara komunikasi kita aja sih, kalau kita semakin kita menutup diri. Semakin kita menutup diri, kan juga orang lain akan susah masuk ini ke hidup kita. Kita juga akan sulit untuk membuka peluang kesempatan-kesempatan untuk belajar gitu. Nggak ada salahnya tuh ngebraille di Banjar sendiri gitu, nggak ada salahnya, karena gini ya, balik lagi kalau kata orang tua kita sih juga kayak yang toh juga nanti jelek-jeleknya yang bantuin kita waktu kita lagi ada upacara adat, waktu kita lagi punya acara adat nantinya, kan mereka juga gitu loh, maksudnya orang satu Banjar kita gitu. Untuk apa men kita misuh-misuh kayak yang saling berantem, saling berdebat gitu sama mereka, tidak mau saling belajar gitu. Kalau seperti itu kan nanti bakal susah menjaga silaturahmi dan menjadi keluarga gitu loh di Banjar ini gitu. Iya, soalnya kalau aku dengar cerita-cerita orang-orang sebelumnya gitu di kampung tuh ya, rasanya kok semua rasanya fleksibel ya. Cuman sekarang balik lagi tadi ya, modern ini nih rasanya tuh boleh baik menjadi modern, tapi rasanya modern yang dimaksud sama orang-orang kebanyakan itu justru mengubah tatanan yang sudah ada sebelumnya. Padahal tatanan yang sudah ada sebelumnya, kalau aku rasa itu tuh cukup sederhana dan cukup ringan. Tapi sayangnya sekarang tuh semua punya standarnya masing-masing. Balik lagi, justru kan kayak kita nggak bisa menyalahkannya. Kadang-kala tuh orang tuh ada kok keinginan dia kayak pingin mengejar standar itu, tapi sayangnya situasi dan kondisinya dia sebenarnya udah nggak memungkinkan. Hanya saja dia terus kayak diforsir dirinya gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya apa yang menjadi perempuan Bali itu dianggap beban, dianggap kayak selalu merasa tersakiti segala macam. Padahal kita juga bisa kok punya ruang untuk berdaya, untuk kita ngambil sikap yang tegas gitu loh. Kita maunya apa, mau seperti apa. Yang penting komunikasinya tuh asertif. Apa yang dimaksud komunikasi asertif? Kita komunikasinya dua arah gitu. Kita ngomongin kebutuhan kita juga bisa nanyakan apa kebutuhan yang sebenarnya gitu. Jadi kayak saling melengkapi gitu. Karena kalau terus-terusan kita menghindar di era yang sekarang, kita kan rasa kayak ini udah modern zamannya, kita ini nggak boleh kayak gini. Tapi tanpa alasan yang jelas, orang di desa pun juga tidak akan bisa menerima dengan cukup logis gitu loh. Iya, karena mereka kan standarnya bukan standar ya, maksudnya mereka kan pemikirannya pasti berbeda dengan kita. Karena ya itulah, tapi emang harus dikomunikasikan buat tadi kok ada yang kompromi itu sih. Nah contohnya kayak kasus kita misalnya kayak di STT gitu kan, itu ya organisasi terkecil lah sebelum kita nanti bakalan naik ke organisasi yang lainnya di lingkungan Banjar ya. Sebenarnya itu kan ya contoh lah, itu bisa dikomunikasiin, benar tadi kata gadis. Itu bisa cuman sayangnya ya gitu, kita nggak punya ruang untuk menjadi salah paham. Ya nggak punya ruang untuk diskusi, karena kadang-kala bahkan kayak sangkep tuh kayak rapat di Banjar. Kayak rapat di Banjar aja kita masih di kotak-kotakan gitu loh, maksudnya nggak yang saling ngerangkul. Ada yang jadinya gini, yang harusnya orang itu tuh berani untuk ngobrol, jadinya tuh mereka tuh ngerasa kapan ya aku punya kesempatan untuk ngobrol. Kalau terus-terusan ada, bukan circle sih, maksudnya kayak yang ada pengelompokan gitu loh. Jadinya kayak itu aja terus yang ngobrol gitu. Jadi kayak mereka tuh tidak, yang sering ngobrol ini mereka tuh tidak pernah melemparkan kayak yang ada pendapat nggak, atau nggak ada saran lain nggak gitu. Tapi kalau balik lagi sudah kitanya mau inisiatif untuk kamu ada pendapat atau saran apa, tapi dia tidak mau ngobrol, itu beda lagi. Tapi justru yang jadi menarik itu kan katanya udah modern nih, udah berkembang di Bali sekarang. Justru harusnya karena sudah berkembang dan sudah modern, seharusnya adat dan budaya itu gak membebani lagi harusnya. Contoh ya kayak dulu orang mungkin kalau upacara adat, mereka harus menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Karena kan semua bahan-bahannya tuh gak mudah didapat. Terus juga teknologinya minim lah untuk mereka kayak membuat ini dan itu. Dan juga misalnya pengantaran dari daerah-daerah lain ke sini, misalnya kayak gitu kan susah. Tapi di zaman sekarang karena sudah modern dan Astungkara semua sudah mudah untuk diakses, seharusnya kita menjadi perempuan Bali pun itu kan bisa lebih mudah mendapatkan akses itu gitu. Akses dengan hal-hal yang dulu kita sulit dapatkan gitu. Nah jadi sebenarnya ada yang modern ini justru seharusnya tidak lagi memberatkan kita
akan adanya adat dan istiadat ini menurutku ya gitu. Iya, Karena tapi ini Ge, sebenarnya kalau aku sering diskusi sama teman-temanku tentang mebraya segala macam itu di era perempuan Bali sekarang, di era Bali modern ini sebenarnya ini bukannya mau gimana ya, maksudnya peran orang tua itu penting iya karena benar. bagaimana orang tua itu bagaimana pandangan orang tua untuk mengajarkan anaknya mebraya gitu. Sebenarnya tuh harus dikenalkan dari kecil sih Ya, aku ngerasain itu menurutku. juga. Karena kalau kita kan kental dengan adat istiadat dan mebraya di Banjar, jadinya kita lebih mudah lagi ya untuk Beradaptasi. masuk dan beradaptasi. Kalau sebagian besar orang ada yang tidak dikenalkan dari kecil, makanya dia merasa kayak yang Kaget aduh mungkin ya. kaget gitu dia. Jadi dia merasanya kayak yang merasa takut, mereka bakal takut salah, takut dijudge. Maksudnya itu sih yang bikin mereka tuh jadinya kayak yang punya batasan-batasan gitu loh untuk melakukan hal-hal yang seperti mebraya segala macam. Kayak yang sebatas kecil kita ke pura aja deh gitu. Kalau ke pura kan kita kan memang hukumnya kayak yang bertegur sapa segala macam. Maksudnya mau tidak mau ya gitu. Iya. Berkomunikasi sama kayak keluarga lain segala macam, itu sih sebenarnya itu balik lagi sih ke bagaimana cara orang tua mendidik juga sih sebenarnya. Sebenarnya berarti itu bisa dibilang itu adalah proses belajar. Iya. Proses belajar berarti kan belajar si orang tua dan belajar si anak gitu. Dan juga belajar si masyarakatnya untuk menerima semua proses itu gitu. Karena ya balik lagi emang semua proses belajar gitu loh. Bahkan orang tua kita pun ketika mereka sudah bersuami istri dan bertingkat lagi kan proses membraya seperti apa, itu kan juga proses belajar. Tapi balik lagi kita mau gak diajarin gitu kan. Karena kan kadang kala ada yang mungkin orang tuanya udah berusaha untuk kayak ngasih pemahaman, ngasih pendekatan. Kalau emang semua ini proses belajar dan ini akan terus kan karena semuanya bakalan terus berkembang ya. Kita gak akan tahu gimana Bali 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi kalau masih konfliknya membahas tentang kita menjadi perempuan Bali dituntut oleh adat dan istiadat, itu rasanya kita yang justru gak bisa beradaptasi gitu. Karena balik lagi kita gak akan pernah tahu pekerjaan kita nanti akan seperti apa, kehidupan kita akan seperti apa, dan adat dan budaya ini juga akan seperti apa. Kita kan harus memikirkan ya gitu. Ini sebenarnya jadi keresahan juga karena beberapa kali tuh banyak banget yang mengeluh kayak menjadi perempuan Bali itu sulit gini dan gitu. Tapi ternyata kalau menurutku pribadi ya entah kenapa beriatnya memberaya tuh adalah suatu hal yang justru membuatku merasa ada kesenangan di sana karena ketika kita berkumpul, kita membahas membuatku itu pelajaran sih ya, kayak tukar pikiran sama ibu-ibunya, terus juga sama orang-orang yang segenerasiku. Karena kadang-kadang kita kan jenuh di pekerjaan, kita pingin loh juga nyari obrolan topik-topik lain yang apa sih yang bisa mereka bahas, jadi keresahannya mereka juga itu tuh menyenangkan. Sebenarnya kayak yang gini juga, aku kadang mikirnya tuh aku suka di mebraya tuh gini, kita kan udah penat nih di kota, terus sekarang ketemu ibu-ibu itu tuh rasanya kayak yang lega gitu loh, karena kan obrolan mereka tuh kayak ringan, terus itu tuh jadi lucuan terus nih. Lucuan terus jadinya, kayak aku jadinya hilang aja gitu keresahanku selama ataukah kepenatanku selama di kota tuh, aku ngerasain sih kayak gitu. Makanya aku senang ketemu ibu-ibu itu, apakah atau enggak kayak yang ketemu dadong-dadong gitu di kampung, aku seneng sih gitu. Sebenarnya tuh nggak perlu merasa bersalah untuk saat ini ya, ketika kita nggak bisa ikut mebraya, ikut menjalankan adat istiadat secara penuh. Yang penting kita tahu nih yang mana jadi prioritas kita. Kita punya waktu untuk memikirkan juga diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memikirkan hal lain, pikirkan juga diri sendiri. Kalau tubuh udah ngasih sinyal lelah, oke lah, mungkin kita memang butuh waktu untuk istirahat. Kita coba untuk komunikasikan sama keluarga. Mungkin nggak bisa ikut untuk kegiatannya. Jadi yang penting jangan sampai adat dan budaya ini justru menjadi membebani dan menjadi tuntutan. Karena tanpa adat dan budaya ini kan sebenarnya juga pondasi kita tumbuh ya, sampai kita jadi sekarang menjadi perempuan Bali atau individu yang hidup di Bali, itu kan sebenarnya jadi pondasi kita juga. Tapi kalau akar ini ternyata membuat kita justru merasa resah, menjadikan kita tuntutan, ini kan juga sebenarnya jadi dilema ya ke depannya. Gitu. Tapi aku nih tapi sekarang aku melihat perempuan Bali ya, khususnya di era modern ini, aku benar-benar salut karena mereka itu selain tegas, mereka itu tidak lepas dari tanggung jawab. Dan mereka itu sangat jujur, dan mereka tuh sangat mengusahakan untuk selalu hadir gitu loh di maksudnya nggak cuma mebraya, maksudnya mereka tuh selalu mengusahakan yang terbaik lah gitu untuk kedepannya. Karena menurutku perempuan Bali sekarang sangat ingin memutus bagaimana sih
kayak yang hal-hal yang tidak, yang mereka ngerasanya kayak yang ih kok aku kayak gini, yang rasanya aku Pilih yang lebih sehat dan waras. pilih yang lebih sehat dan waras gitu. Itu Oke. sih menurutku ya, Ge. Oke. Tapi kalau boleh nih 3 kata untuk perempuan Bali di Oh era iya, modern untuk ini. menutup kita ya. Kalau menurut aku perempuan Bali di era modern yang sekarang itu adalah kreatif, tegas dan adaptif harus. Oke, kalau aku tegas, inspiratif dan juga ekspresif. Oke. Oke, makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa di-share juga. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Dadah.